inda jama'atin menurut beberapa kumpulan min muhaqqiqi ashabina dari ahli tahqiqnya beberapa sahabat kita, dari ahli tahqiqnya beberapa sahabat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kan yang terakhir belum sempat dijelaskan bahwasanya orang yang hadas itu haram untuk melaksanakan sholat. Haram untuk melaksanakan sholat, terus kemudian melakukan tawaf. Kalau untuk melakukan tawaf ini karena adanya hadis bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tawaddu'a lahu wa qala li ta'khudhu an manasikikum. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum melakukan tawaf itu berwudu terlebih dahulu. Mengapa kok pada waktu tawaf itu diupayakan agar berwudu? Soalnya tawaf itu menempati makomnya sholat. Sholat menempati makomnya sholat. Menempati makom sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Jadi tawaf itu sama dengan sholat tahiyatul masjid atau menempati derajatnya sholat tahiyatul masjid. Maka dari itu dalam tawaf, karena sholat tahiyatul masjid itu menghendaki adanya wudhu, maka dalam tawaf pun akhirnya kemudian dikiaskan. Jadi gitu, dalam tawaf itu dikiaskan bahwasanya untuk tawaf itu harusnya adalah berwudhu. Jadi harusnya adalah berwudhu. Cuman ada kekhususan. Jadi ada kekhususan. Kekhususannya kalau dalam tawaf itu apa? Kekhususannya dalam tawaf itu adalah dinyatakan wali khobari tawafi bimanzilati sholati ila annallaha qad ahalla fihi al-mantiqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khairin. Jadi kemudian disebutkan di sana dalam hadis itu bahwasanya karena tawaf itu menempati manzilahnya sholat, maka hendaknya pada waktu tawaf meskipun di dalamnya itu dibolehkan untuk berbicara, maka berbicaranya adalah hendaknya berbicara yang baik, disebabkan karena menempati makom sholat tadi itu. Terus kemudian yang diharamkan berikutnya adalah menyentuh mushaf. Kemarin sudah jelaskan, termasuk di dalamnya adalah massuwarokohi atau massuwarokihi. Jadi menyentuh lembaran Al-Quran juga nggak boleh. Wa massu jildihi, menyentuh kulitnya Al-Quran pun juga nggak boleh. Terus kemudian ditambahi lagi wa massu dzarfihi, menyentuh kotaknya Al-Quran, tempat menyimpan Al-Quran saja itu hukumnya juga nggak boleh. Jadi hukumnya menjadi nggak boleh sebab berdasarkan hal ini. Terus kemudian wa huwa fihi wa massu ma kutiba alaihi Qur'anun lidarsihi, termasuk menyentuh papan yang di dalamnya itu ada tulisan Al-Quran. Jadi menyentuh papan yang di dalamnya ada tulisan Al-Quran meskipun itu untuk tujuan pelajaran, hukumnya juga nggak boleh. Jadi hukumnya juga nggak boleh. Terus kemudian wahillu hamlihi fi mata'in. Tapi kalau misalkan Al-Quran tadi itu dijadikan berupa mata, harta. Kalau berupa harta itu berarti modelnya bagaimana? Ya jadi harta dagangan. Misalkan Al-Quran kok berupa menjadi harta dagangan, maka menyentuhnya itu hukumnya nggak apa-apa. Disebabkan apa? Karena Al-Quran menempati derajat, maka menempati manzilah barang dagangan, menempati manzilah mata. Yang tidak boleh itu kalau Al-Quran itu dicampur dengan harta yang lain, tapi tidak niat untuk dijual. Jadi tidak niat untuk dijual. Jadi maksudnya adalah digabung dengan harta yang lain, tapi niatnya hanya untuk tadarus. Untuk memudahkan tadarus. Maka dalam kondisi semacam ini, meskipun dicampur dengan mata atau meskipun dicampur dengan barang yang lain, hukumnya adalah haram. Jadi hukumnya adalah haram. Jadi kalau berbeda, kalau misalkan mushaf tadi dijadikan barang dagangan, nah ini sudah beda lagi. Jadi kalau mushaf kok dijadikan barang dagangan, maka kedudukannya mushaf tadi bukan menjadi kitab, tetapi menjadi
mataun, dan dinilai sebagai mataun. Terus berikutnya lam yuksad ila akhirih wa fi tafsirin. Nah, untuk kitab tafsir bagaimana? Kalau untuk kitab tafsir meskipun tidak berwudu enggak masalah. Mengapa? Karena kitab tafsir itu adalah dicirikan dengan idza kana aktsara minal Qur'an. Jadi kebalikannya, kalau misalkan di dalam kitab itu kok terdapat bahwasanya antara tulisan Al-Quran dengan tulisan tafsirnya kok lebih banyak tulisan Al-Qurannya, maka itu masih masuk mushaf. Jadi masih masuk mushaf. Tapi kalau tulisan antara tafsirnya dengan Al-Quran kok lebih banyak tafsirnya, maka tidak termasuk bagian dari mushaf. Kalau Al-Quran terjemah itu masih bisa masuk mushaf. Jadi masih bisa masuk mushaf. Menyentuh pun juga batali, nggak boleh. Kalau terjemahan dengan tafsir itu berbeda. Kalau terjemahan itu arti kata per kata, tapi kalau tafsir itu mengurai satu kata itu diurai. Jadi satu kata itu artinya bisa banyak. Makanya kemudian kalau kalau megang kitab tafsir itu hukumnya nggak apa-apa. Sebab apa? Sebab antara tulisan mushaf dengan tulisan tafsirnya lebih banyak tulisan tafsirnya. Jadi lebih banyak tulisan tafsirnya. Itu ya. Terus kemudian berikutnya adalah apa kemarin? Waqallaba warokotin. Waqallaba warokotan bi'audin. Membolak-balik lembaran Al-Quran dengan menggunakan tongkat itu boleh apa tidak? Hukumnya adalah boleh. Dengan menggunakan kayu hukumnya boleh apa tidak? Boleh. Ya, soalnya kalau menggunakan tongkat itu kalau menggunakan tongkat atau menggunakan suatu ujung barang itu maka tidak disebut sebagai mahmul atau tidak disebut sebagai muhammil. Muhammil itu orang yang membawa. Berbeda dengan kalau misalkan kalau dengan tangan. Kalau dengan tangan kan membuka lembaran. Nah, ini kan sudah sama dengan muhammil. Sudah sama dengan membawa. Nah, tapi beda kalau misalkan dengan menggunakan kayu. Kalau dengan menggunakan kayu itu sudah tidak disebut sebagai muhammil. Jadi nggak bisa disebut sebagai muhammil, nggak bisa disebut sebagai membawa. Nah, soalnya kalau yang dinamakan membawa itu adalah dengan memegang dengan menggunakan tangan. Ya, jadi kalau warokotin bi'autin itu nggak masalah. Jadi walaya jibu man usobiyin mumayyizin. Enggak wajib hukumnya melarang anak kecil yang sudah mumayyiz untuk membawa Al-Quran. Anak kecil yang mumayyiz itu apa? Mumayyiz itu maksudnya sudah bisa membedakan. Jadi sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang membatalkan dan yang tidak membatalkan. Kalau misalkan orang yang batal harus bersuci, nah itu sudah kok ada anak kecil yang sudah bisa melakukan semacam itu. Jadi sudah bisa membedakan hal semacam itu, maka dia membawa Al-Quran pun hukumnya adalah gak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah kalau anak kecilnya itu belum mumayyiz. Kalau belum mumayyiz nggak boleh. Belum bisa mengetahui baik dan buruk nggak boleh. Al-Quran kalau misalkan dibawa dengan cara ini maka mengurangi kehormatan Al-Quran. Kok dia nggak bisa membedakan hal yang semacam itu, maka hukumnya nggak boleh. Berbeda kalau misalkan sudah mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz itu berarti sudah bisa membedakan. Kalau Al-Quran saya bawa dengan begini, maka ini sama dengan merendahkan derajatnya Al-Quran misalkan. Maka itu sudah disebut mumayyiz. Meskipun anaknya usia 6 tahun, kalau sudah bisa membedakan hal yang semacam itu, maka hukumnya adalah sudah boleh untuk membawa Al-Quran. Jadi hukumnya sudah boleh untuk membawa Al-Quran. Faham?
Itu jadi bedanya mumayyiz. Jadi mumayyiz itu batasannya apa? Batasannya adalah bisa mengetahui baik dan buruk. Buku kalau misalkan dicangking begini dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan tangan, ini buku ini bisa rusak kan dipegang begini. Kok anak itu sudah bisa membedakan hal yang semacam itu, berarti dia sudah masuk mumayyiz. Jadi sudah masuk mumayyiz. Al-Quran kalau saya taruh di tanah ini bisa menyebabkan merupakan sesuatu yang dilarang. Al-Quran nanti dilangkai orang, untuk Al-Quran nanti bisa menjadi rusak dan lain sebagainya. Kok misalkan dia sudah bisa semacam ini, sudah bisa membedakan akalnya semacam itu tadi, maka itu sudah masuk kategori mumayyiz. Maka hukumnya nggak perlu dicegah kalau dia bawa Al-Quran, nggak perlu dicegah. Tujuannya untuk apa? Supaya dia itu mau belajar. Kalau misalkan dia kok nggak didekatkan dengan Al-Quran, nanti nggak ada yang belajar nanti. Jadi nggak ada yang belajar. Anak kecil di masjid pun juga begitu sama. Jangan malah tambah diobrak untuk menjauhi atau bagaimana, enggak, jangan malah kalau bisa itu diaturnya gini caranya. Pak Sam itu kalau dengan anak kecil dulu itu, Pak Sam itu kalau di masjid kurang. Tapi anak-anak kecil itu anehnya setelah keluar dari masjid itu biasa sama Pak Sam itu. Coba kalau di masjid Pak Sam pukul, ya Pak Sam samblek betulan. Itu Pak Sam samblek betulan. Tapi nggak ada yang dendam. Orang tuanya justru malah tambah senang. Soalnya ada yang ngatur, jadinya anaknya tahu sopan santun, tahu tata tertibnya ada di masjid. Nah, kebetulan jadi Pak Sam korang dulu itu. Kalau di masjid itu kerengnya bukan main. Jadi mesti begitu ada Pak Sam lewat, anak-anak itu sudah pada langsung geruduk, ada nata sendiri-sendiri. Padahal tahu ada di jalan. Soalnya apa? Kok masih nggak natan Pak? Sajadahnya Pak Sam itu bisa brek. Tapi asalkan jangan mukul kepala, pukul saja bokong atau apa. Jebret kan pakai sajadah kan nggak sakit. Kalau sajadah kan ngapokkan kan, istilahnya hanya ngapokkan, tapi jangan sampai melukai gitu. Kalau sampai melukai nanti malah jadi urusan. Anaknya nggak berangkat ke masjid lagi, orang tuanya ngamuk. Iya kan? Orang tuanya ngamuk, bisa-bisa diamuk. Jadi dengan pakai alat yang tidak membuat yang sifatnya hanya mengapokkan. Memang betul memukul, tapi sifatnya mengapokkan saja. Nggak masalah hal semacam itu. Biar tahu adab. Kalau nggak ada yang mendidik kayak gitu, orang tuanya juga nggak sempat, ya kan? Kalau di masjid nggak ada yang mendidik kayak gitu, terus siapa yang mau mendidik? Itu jadi tata caranya kayak gitu. Jadi jangan melarang. Oh, kamu rame saja di masjid, sana pulang. Pulang betulan nggak ngaji. Kalau nggak ngaji terus kemudian dia larinya kemana? Larinya ya bermain. Kalau bermain nanti yang repot. Kalau dia sudah dewasa, kamu sudah tua. Kamu yang repot nanti. Kamu hanya bisa ngelus dada. Ya. Jadi makanya mulai dari kecilnya itu segera dididik. Tahu anak kecil yang semacam itu diatur. Jadi diatur. Jadi bukan kemudian melarang dia untuk tidak pergi melarang dia untuk pergi ke masjid. Jangan, malah harus dirangkul kalau bisa itu supaya dia itu awet ada di masjid. Wa tukhramu kitabu mushafin bin najasin wa masuhu bi utwin najasin wasafaru bihi ila baladil kufri. Haram menulis mushaf, jadi menulis ayat-ayat Al-Quran dengan najis, haram. Menyentuhkannya dengan najis juga haram. Menyentuh Al-Quran
dengan anggota tubuh yang najis juga haram. Dengan anggota tubuh yang terkena najis hukumnya adalah haram. Nah terus bagaimana nulis Al-Quran di tanah? Ya sama. Soalnya menulis Al-Quran di tanah itu nantinya bagaimana? Nantinya ya bisa dilangkai sama orang. Jadi kalau misalkan kok nulis Al-Quran untuk pelajaran misalkan di tanah, ya segera dihapus habis itu. Tapi sebaiknya itu jangan nulis Al-Quran di tanah. Soalnya apa? Soalnya sama dengan kayak ihanah. Jadi sifatnya itu jadinya kayak ihanah. Jadi kalau bisa itu jangan di bumi, tapi di kertas. Jadi di kertas. Tapi Pak dulu itu Pak Sam kalau nulis khot itu, kalau belajar nulis khot misalkan di tanah ya jangan khotnya itu khot Al-Quran, terus cari khot yang lain. Jadi cari khot yang lain kan banyak, atau khot atau mahfudzat yang lain kan banyak. Asalkan jangan Al-Quran gitu saja. Kalau memang belajar nulis khot di tanah, soalnya nulis kalau di tanah itu enak, bisa bagus. Bisa apa enggak? Bisa bagus. Pak Sam dulu belajar nulis khot juga ada di tanah kadang-kadang. Bisa bagus. Nah kalau belajar nulis khot kayak gitu ya jangan di tanah. Jangan pakai ayat Al-Quran, pakai yang lain saja. Itu kalau belajar nulis khot.